Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi dengan vlog harian saya di Teh Ani Sembako teman-teman. Kita share kegiatan saya hari ini ya di warung sembako. Ini suasana itu sore hari teman-teman, selepas salat asar kita ke warung lagi ya teman-teman. Dan ini anak bujang lagi nimbangin terigu di warung. Oke, sambil nunggu pembeli datang kita juga ikutan beres-beres di warung ya. Ini kebetulan kertas kado di warung saya tuh lagi tinggal sedikit gitu ya. Jadi masih ada stok yang belum kita gulungin. Kita kerjain deh gitu ya, sambil nunggu pembeli datang kita gulung-gulung kertas kado teman-teman. Pokoknya di warung sembako itu tidak ada waktu yang terbuang sia-sia ya, pasti ada aja kerjaan yang harus kita kerjakan, entah itu beresin dagangan, entah itu ya nimbang-nimbang gitu ya teman-teman, ataupun ngisi showcase, ataupun menata jajanan yang kosong gitu, atau apalah gitu ya yang bisa kita kerjakan saat lagi santai seperti ini teman-teman. Nah, ini kertas kadonya kita gulungin ya. Ini isinya tuh 50 per pak gini ya teman-teman. Ini saya jual ecerannya Rp2.000 per lembarnya ya. Di video kali ini saya sedikit sharing pengalaman saya selama berdagang sembako teman-teman ya. Kita ngibah sedikit ya, bukan gibah, ini sedikit cerita ya. Cerita pengalaman saya selama berjualan sembako. Nah, ceritanya itu sering ada yang mau menipu saya gitu ya teman-teman. Pokoknya membuat rugi warung sembako saya teman-teman ya. Entah itu dari sales, entah itu dari pembeli gitu ya. Ada aja salah satu orang gitu ya yang mencoba melakukan kejahatan gitu ya, melakukan penipuan, melakukan kerugian untuk saya, merugikan kepada saya gitu ya teman-teman. Oke, cerita yang pertama saya mau sharing tentang salah satu sales permen ya teman-teman. Waktu itu saya baru buka warung sembako gitu, dan saya tuh lagi bengong-bengong aja sendirian duduk, dan memang warung baru gimana sih ya, suasananya pasti sepi gitu ya, tidak banyak yang beli, dan kita pun barang-barang baru sedikit gitu teman-teman. Nah, saya tuh belum punya showcase waktu itu ya, hanya punya kulkas rumahan yang untuk berjualan gitu ya teman-teman. Tapi lumayan lah, daripada tidak punya air dingin sama sekali di warung kan, kita gunakan kulkas rumah saya untuk menaruh beberapa minuman untuk dijual di warung saya teman-teman. Waktu itu kejadiannya siang hari sekitar jam 11 siang teman-teman. Dan waktu itu saya sendirian di warung, Pak suami lagi ke pasar gitu ya, karena masih jualan di pasar dan tidak punya anak buah pastinya ya, warung baru masih sepi ya, belum ada pelanggan yang banyak teman-teman. Nah, saya tuh duduk-duduk aja di warung bengong-bengong, entah apa sebabnya ya, mungkin ya memikirkan sesuatu juga ya, namanya di warung sendiri ya teman-teman. Dan waktu itu datanglah satu bapak-bapak gitu ya, menawarkan permen gitu teman-teman. Membeli beberapa toples dapat hadiah, nantinya tuh dikirim secara langsung katanya ya, showcase gitu ya teman-teman. Sepertinya itu memang modus seperti itu ya teman-teman. Dan saya itu tergiur ya, karena ingin punya showcase baru untuk menaruh minuman dingin gitu ya. Singkat cerita, saya membeli beberapa toples jajanan permen tersebut ya, dengan total sekitar 350 ribuan teman-teman. Setelah saya membayar permennya, bapak itu memberikan nomornya ya, supaya meyakinkan saya agar yakin gitu bahwa ini tidak bohong, tidak menipu ya teman-teman. Beliau itu memberikan nomor HP, dan saya cek nomornya itu aktif ya, selama masih ada di warung saya bapaknya ya. Dan saya tuh lupa menghitung permennya itu berapa pieces per toplesnya ya. Dan setelah bapaknya pergi, saya tuh mencoba menghitung permennya tersebut, dan ternyata saya tuh dibohongin benar-benar gitu ya teman-teman. Permennya hanya beberapa biji, sedikit gitu isinya ya, tidak sesuai dengan tulisan yang tertera di kemasannya teman-teman. Dan setelah saya coba cek, mau mengkonfirmasi gitu, permennya tuh tidak sesuai dengan tulisannya, dan ternyata nomor HP-nya tuh udah nggak aktif ya teman-teman.
Nah, di situ saya baru sadar bahwa bapak ini ternyata menipu saya dengan modus menjual permen gitu ya, teman-teman. Saya tuh nangis sedih banget ya, teman-teman. Aduh, uang nggak ada, beli permen ginian aja cuman beberapa toples gitu, isinya dikit pula ya, sampai 300 ribuan lebih, teman-teman. Dan setelah itu saya baru sadar bahwa saya tuh tertipu gitu ya, teman-teman. Oke, yang keduanya dengan modus yang sama menjual beberapa toples permen juga. Ini kejadiannya di hari Jumat ya, pas bapak-bapak ataupun orang-orang sekitar warung saya ini pada sholat Jumat, bapak-bapaknya ya. Orangnya itu menawarkan lagi permen beberapa toples, dan saya juga terhipnotis juga waktu itu ya, teman-teman, sampai hampir totalnya 1.500.000-an gitu membeli beberapa toples permen ya, teman-teman. Dan itu saya udah mengiyakan, dan waktu itu hadiahnya itu kipas angin ya, teman-teman. Ada kompor gas, ada kipas angin, ada apa lagi ya, elektronik gitu ya, setrika atau tempat memasak nasi waktu itu ya. Dan saya milih kipas angin karena di warung itu suka penting ya, butuh kipas angin. Saya pikir lumayan nih beli permen dapat kipas angin gitu ya, teman-teman. Dan ternyata setelah ditotalin, totalnya itu 1.500.000-an gitu belanjaan saya ini. Nah, waktu itu Pak suami datang pulang Jumatan dan menanyakan kepada saya, mau beli apa sih belanjaan, katanya gitu. Ada apa ini, katanya, udah berantakan seperti ini di warung gitu ya. Karena bapak salesnya itu lagi masang kipas anginnya ya, teman-teman. Saya jawab tuh ke Pak suami, ini lagi beli permen gitu, berhadiah kipas angin. Permen apa, katanya, kan udah belanja gitu, kenapa beli permen banyak-banyak seperti ini, berapa ini totalannya, katanya gitu ya, kata Pak suami saya, teman-teman. Saya tunjukkan bonnya dan 1.500.000-an gitu. Pak suami tuh kaget ya, banyak banget beli permen ginian aja cuman beberapa toples kok sampai 1 jutaan lebih, katanya gitu ya. Saya pun langsung sedikit didorong suruh duduk gitu ya, dan saya tuh agak kaget juga ya gitu ya, kaget gitu ya, teman-teman. Langsung saya, oh iya ya, ngapain sih beli permen gini, baru belanja kok beli permen lagi gitu ya. Saya udah mulai sadar ya, teman-teman. Dan mungkin di warung itu jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak bengong saat sendirian ya, teman-teman. Bisa kerasukan ataupun bisa seperti itu ya, mudah terhipnotis, teman-teman ya. Dan akhirnya dibatalkanlah pembelian permen itu. Dan saya itu langsung sadar ya, langsung pegang HP dan memvideokan bapak salesnya ya, teman-teman. Dan lagi beresin kipas angin, lagi beresin permennya gitu, saya videokan orang tersebut, teman-teman. Tapi waktu itu saya belum punya channel YouTube ya, jadi udah saya hapus lagi ya, karena bapaknya juga marah, bapak salesnya itu, dan bilang, suportif dong, jangan main videokan orang gitu ya, jangan memviralkan orang, katanya. Saya pun tidak menuntut Mbak nggak jadi belanja, katanya seperti itu ya, teman-teman. Akhirnya saya hapus videonya dan bapaknya itu pergi, dan saya pun kebingungan lagi ya, kok bisa sampai segitu ya, percaya gitu ya, teman-teman. Mudah banget percaya dengan membeli barang-barang yang recehan, murahan permen gitu ya, berhadiah kipas anginnya pun juga bukan kipas angin yang bermerek ya, kipas angin abal-abal, teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa saya tuh tiba-tiba mudah banget percaya gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang dari orang lain yang saya tidak kenal ya, penipuan seperti itu ya, teman-teman. Harap hati-hati. Nah, selanjutnya penipuan menurut saya ini dari para pelanggan ya, yang saya udah kenal orangnya, teman-teman. Yang pertama itu ada ibu-ibu datang ke warung ya, beli belanjaan, rokok, terusnya tolak angin gitu, jajanan, dan mie instan waktu itu ya, teman-teman. Setelah selesai bertransaksi, biasa ibunya pulang, dan nggak lama kemudian ibunya tuh datang lagi ya, teman-teman. Katanya barangnya tidak terbawa, rokoknya ya, waktu itu rokok gudang garam filter ya, teman-teman. Dan menurut saya udah inget ya bahwa semuanya barangnya itu dibawa, semuanya udah dimasukin kantong kresek, dan tidak ada yang ketinggalan sama sekali, teman-teman. Tapi si ibunya tuh kekeh ngotot gitu bahwa bilang itu rokoknya belum dimasukin gitu ya, teman-teman. Dan saya juga nggak mau ngasih lagi rokoknya karena saya sadar, inget gitu bahwa rokoknya itu udah saya masukin ke kantong kreseknya. Nah, keesokan harinya lagi ibunya tuh datang lagi, belanja lagi, teman-teman, dan membeli barang-barang sembako waktu itu, teman-teman ya. Dan bilangnya uangnya tuh kurang kembalian, padahal saya udah jelas-jelas hitung semuanya dan bener gitu. Dan
beliau tuh minta kembaliannya dilebihin karena uang kembaliannya kurang 50.000 katanya ya teman-teman. Jadi saya tuh bingung kok setiap orang ini belanja selalu ada aja yang salah gitu. Apa ya salah di saya, keliru atau bagaimana, perasaan saya tuh udah hitung-hitung inget bener banget gitu ya. Cara ngitung dan memasukkan barang tuh udah bener semuanya, nggak ada yang ketinggalan gitu teman-teman. Nah waktu itu saya kasih uangnya lebihnya 50 ribuan kurangnya ya teman-teman. Dan memang waktu itu lagi banyak yang belanja, mungkin saya takutnya lupa atau apa ya teman-teman. Akhirnya saya rela gitu memberikan uang lagi 50 ribuan gitu teman-teman. Nah setelah beberapa hari ada kabar-kabar dari tetangga lain bahwa di warung sayur tuh ada kejadian yang tidak mengenakan ya. Orang tersebut ngambil barang-barang di warung sembako, di warung sayur gitu ya teman-teman, dan memasukkannya ke dalam kantong kresek tanpa dihitung yang punya gitu ya. Si tukang warung sayurnya itu memvideokan gitu karena sering kejadian seperti itu katanya ya. Nah seperti itu saya jadi yakin ya bahwa kemarin itu ibunya tuh bener-bener menghipnotis saya gitu ya, membuat saya bingung. Dan alhamdulillahnya ya, tanpa saya membuktikan dengan tangan saya, dengan cara Allah ya, menunjukkan bahwa orang tersebut itu tidak jujur, tidak baik gitu ya. Bukan hanya saja saya yang dirugikan, tapi ada orang lain yang dirugikan juga. Dan untuk teman-teman yang mungkin sesama pedagang apapun, harap waspada, harap hati-hati dengan siapapun ya. Entah itu orang dikenal, entah itu orang tidak dikenal ya. Sama-sama mungkin kalau niatnya kurang baik itu pastinya dengan berbagai cara dia akan mengelabui kita ya. Sampai akhirnya ada seseorang yang menolong kita, membantu kita, menyelamatkan kita ya. Tapi kita tetap harus waspada ya teman-teman. Selanjutnya ada lagi pengalaman saya di warung sembako, ini tentang anak muda ya, masih muda orangnya teman-teman, dan meminjam tabung gas gitu ya. Beberapa kali sehari itu sampai 4 kali meminjam tabung gas kepada saya teman-teman. Pagi hari kepada saya, terusnya kepada anak saya, terusnya kepada yang kerja, kepada yang membantu di warung, dan kepada suami saya gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari tuh meminjam tabung gas satu gitu ya teman-teman. Dan akhirnya anak saya tuh pun bilang ya, mama tadi ada mbak ini pinjam tabung gas gitu, udah bayar belum? Udah bayar sih, cuman tabungnya belum dikembalikan. Terus Pak suami juga bilang ada yang pinjam tabung gas si Anu gitu ya teman-teman, tapi belum dikembalikan tabungnya. Terus lagi yang kerja bilang juga seperti itu ya. Jadi empat tabung tuh hari itu diambil sama dia gitu ya teman-teman. Dan saya tuh suruh anak saya suruh ambil karena mungkin ini udah beberapa kali seperti itu ya. Dan saya tuh nggak curiga, saya pikir orangnya baik, jujur, dikembalikan bukan sama saya gitu. Kadang-kadang kan saya pulang ke rumah masak atau apa, di warung tuh hanya ada anak atau suami gitu. Saya pikir dikembalikanlah sama anak saya ataupun sama suami saya, dan ternyata tidak gitu teman-teman. Nah seperti itu dulu teman-teman sharing saya kali ini. Semoga menjadi pengalaman juga untuk teman-teman yang mungkin nanti mau jualan sembako ataupun mempunyai usaha sembako. Harap hati-hati ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.